Halo semua, di video kali ini saya mau share pengalaman menginap saya dan keluarga di daerah Cibubur. Vilanya itu tempatnya nyaman banget, fasilitasnya juga komplit. Di pintu area masuknya aja udah tersedia kolam renang yang lebar kayak gitu tadi loh. Belum lagi interior dalamnya juga estetik. Kayak gimana sih? Yuk ikuti terus videonya sampai akhir ya. Weekend memang paling pas waktunya buat liburan. Nah, liburan singkat ala kami sekeluarga ya cukup ke villa aja. Fasilitas yang kami dapatkan tuh bener-bener semuanya loh. Oh ya, villa ini bisa dibilang dekat dari rumah kami. Dari kota Depok itu cukup 40 menit aja. Villanya ada di daerah Cibubur, tepatnya di Bukit Golf Cibubur. Dari info di Instagram, ternyata villa ini tuh banyak loh yang booking. Dan kita kedapetan hari Minggu untuk check-innya. Untuk weekdays di hari Minggu ke Senin, kita dapat harga di sekitar 1,3. Sedangkan kalau weekend, harganya itu 1,5. Jadi ini masih beneran murah loh. Mungkin karena masih baru kali ya. Kalau menurut info di Instagram, villa ini memang baru eksis itu di bulan November 2021. Akhirnya kita sampai juga, dan inilah penampakan villanya dari depan ya. Kita baru masuk aja udah ada kolam renang yang luas dan juga bangku santai yang biasa ada di pinggir-pinggir kolam renang. Villanya itu memang gak begitu besar. Kapasitasnya hanya bisa menampung sampai 10 orang aja. Jadi buat kami sekeluarga yang hanya bertujuh, udah cukup banget deh untuk memutuskan menginap di sini. Nah, ini tampilan dalamnya ya. Interiornya itu sengaja didesain jadi terlihat estetik dan instagramable banget. Mirip ya dengan foto-foto yang ada di Pinterest itu loh. Selanjutnya kita cek bagian kamar utamanya yuk. Nah, terlihat ya, kamar utamanya ini juga menganut style dengan gaya bohemian. Dan juga penerapannya itu diatur banget. Terlihat dari penggunaan barang-barang di dinding, lalu juga di lantai, dan juga lampu-lampunya. Ini membuat kamar terlihat estetik, cantik, dan instagramable. Kamar ini tidak hanya nyaman untuk ditiduri, tapi mereka membuat ini juga cantik dipandang mata. Sehingga ini sangat menjual ya menurut saya untuk dijadikan villa keluarga yang minimalis sekaligus nyaman untuk disewakan kepada para peminatnya. Spot ini bisa dijadiin salah satu tempat untuk berfoto-foto ya, karena memang ruangannya itu bagus dan nggak usah ragu kalau kita mau ngambil beberapa angle di sini. Desainnya itu jadi romantis dan ala-ala Bali gitu nggak sih? Kayaknya memang ini perpaduan yang menarik ya untuk kamar utama di sini. Oh iya, di atas lemari pun kita juga akan menemui beberapa ekstra matras yang disediakan oleh si pemilik karena memang kamarnya hanya 2, jadi selebihnya tidurnya di matras ya. Selanjutnya kita pergi ke kamar yang kedua yuk. Nah, ini adalah kamar saya. Karena tempat tidurnya ini tidak begitu besar dan cukup untuk kami berdua, jadi ini menjadi kamar saya dan suami pada saat nginap di villa ini. Ini kondisinya ya. Di sini kayak kamar yang pertama ada fasilitas AC-nya,
Lalu kamarnya juga didesain sebegitu estetiknya. Terlihat dari penggunaan beberapa barang, lampu, lalu cat yang tidak begitu kental pengecatannya, jadi dibuat semi bercat putih, jadi ala-ala semen gitulah ya. Lalu juga di sini tersedia lemari. Lemarinya ini nggak bisa dibuka ya, jadi kita hanya menggunakan fasilitas lemari yang terbukanya saja. Di atasnya ada ekstra matras lagi, kaca yang bentuknya cantik, lebih ke estetik gitu, dan penggunaan jam juga yang terlihat unik di sini. Oh ya, di kamar ini juga disediakan air purifier ya. Oke, pada bagian selanjutnya saya mau review kondisi kamar mandinya yuk. Nah, ini kamar mandinya juga tidak lepas dari kesan estetik ya. Dari penggunaan cermin yang bulat seperti ini, ada tanaman hidupnya gitu. Toiletnya bersih kok, dan ini fasilitasnya mirip kayak cottage atau hotel ya. Karena fasilitas di dalamnya itu lengkap. Kita dikasih sabun, odol, dan sejenisnya. Lalu juga ini di showernya, ini tuh atapnya transparan loh. Dan sekelilingnya ini mereka tuh menggunakan batu alam, jadi kesan tropis estetiknya tuh dapet banget. Lantainya juga bukan keramik ya, itu tuh dari bambu gitu. Dan di sini lengkap dengan sabun dan samponya. Jadi kalau yang ketinggalan bawa peralatan mandi, nggak usah pusing-pusing deh. Nah, ini kondisi bagian atasnya kayak gitu tadi ya. Jadi kalau malam-malam sih rada gimana gitu. Tapi yang jelas ini cantik banget sih menurut saya. Kamar mandi ini tuh lengkap. Kita tuh dikasih handuk, plus juga baju handuk yang kayak kimono gitu. Dan juga peralatan mandi yang tadi saya bilang. Jadi untuk kondisi kamar mandinya ini benar-benar TOP BGT lah ya. Oh ya, satu lagi. Dengan harga segini kita tuh udah dapat fasilitas air panas loh. Jadi buat yang kedinginan dari kolam renang bisa banget kamu mandi pakai fasilitas air panasnya. Nah, ini di laci ada tersedia handuk barunya ya di sini. Dan juga penggunaan wastafel ini tuh beneran dibuat senatural mungkin, kayak gaya-gaya alam gitu. Dan ini anduk, kimono anduk yang disediakan menggantung di sini. Oke, keluar dari kamar mandi, di bagian kirinya ada lemari kecil. Ini kalau kita mau naruh-naruh, dan di atasnya juga ada kaca lagi. Kacanya panjang ya, jadi bisa puas banget buat ngaca. Oke, ini secara keseluruhan bentukan dari villa ini. Di sini dindingnya itu menggunakan bata ekspos gitu, dan menggunakan hiasan-hiasan dari pepohonan yang biar terkesan alami, tapi juga tidak meninggalkan nilai estetiknya. Oh ya, di sini juga ada wifi ya, jangan lupa. Jadi kamu nggak usah bingung mau pakai internetan di sini secara puas. Dan ini juga ada lemari esnya dari merek Gea yang besar ya kapasitasnya bisa dibilang. Jadi kamu sekeluarga bisa naro-naro bahan perbekalan makanan selama kamu nginap di villa ini, ditaruh di sini. Jadi nggak usah bingung, bener-bener ini fasilitasnya lengkap. Oke, selanjutnya kita akan review bagian dapur ya. Di dapur ini semuanya ada loh. Di sebelah dapur juga kamu akan menemukan island table yang di atasnya ada microwave. Di sini ada wastafel, juga peralatan untuk memasaknya lengkap ya, benar-benar lengkap deh. Rice cooker, wajan, piring gelas, dan alat untuk mencuci piring gelas yang kotor. Oke, kita lihat laci-lacinya yuk. Di bawahnya ini ada botol deterjen gitu, nggak tahu deh ini buat apa. Lalu ini cangkirnya kayak gini ya, jadi seng gitu, jadi ala-ala tempo zaman dulu gitu deh. Selanjutnya, ini di bagian bawah ini ada sendok dan peralatan lainnya.
Juga di bagian bawahnya lagi tuh ada piring. Nah, ini juga gelas lagi. Dan ini ada rantang lalu gas ya untuk memasak. Oke, di sini ada island table yang di atasnya ada microwave. Kamu bisa gunain ini untuk menghangatkan makanan. Ada tempat sampah dan juga ada kompor tanam yang udah siap pakai kalau kamu nginap di sini. Secara keseluruhan ini beneran lengkap loh fasilitasnya. Jadi kamu tinggal bawa makanan atau bahan setengah jadi atau mentah dan semuanya bisa kamu eksekusi di sini. Saya rasa villa ini tuh memang menjawab pertanyaan-pertanyaan warga Jabodetabek yang males ke Puncak, Bogor, Bandung dan sekitarnya tapi pengen dapet nuansanya. Di sini udah dapet ya ala-ala Bali, estetik dan instagramable. Meskipun villa ini mungil, tapi fasilitasnya itu memang beneran lengkap. So, untuk harga 1,3 di weekdays dan 1,5 di weekend, saya rasa ini cukup memuaskan loh ya. Pada tinggi-tinggi semua. Gini? Iya. Ya. Aku nggak bisa. Terlihat banget ya muka-muka yang udah nggak sabaran banget pengen nyemplung dari tadi. Jadi mereka datang nggak lama langsung nyemplung. Kondisi juga sangat menunjang karena sore itu tidak terlalu terik dan adem. Jadinya oke banget suasananya buat renang atau sekedar celup-celup aja. Dengan kedalaman 1,7 meter, saya rasa kolam renang ini kurang friendly ya untuk anak-anak. Tapi kalau nekat juga sih nggak apa-apa, asal dibimbing dengan orang tuanya. Untuk kolam renangnya sendiri itu luas juga loh, meskipun diisi lebih dari 5 orang. Dan saya sarankan untuk yang tingginya di bawah 160 cm sebaiknya berenangnya mendekat ke arah rumah villanya daripada yang mendekat ke arah kursi yang di sebelah sana. Karena ternyata kedalamannya itu berbeda loh. Jadi yang mendekat ke arah kursi itu ternyata lebih dalam. Jadi daripada lebih kelelep, mendingan cari yang aman aja deh. Saya rasa staycation dengan keluarga ini tuh ternyata penting loh ya, untuk membangun bonding dan lebih ada ikatan satu sama lain. Jadi kita makin kompak, makin akrab satu sama lain. Bisa dibilang villa ini itu sudah mewakili ekspektasi saya selama ini, karena mencari villa yang dengan fasilitas lengkap itu ternyata memang gak mudah ya. Apalagi kita harus menuju Bogor, Puncak, atau Bandung dan sekitarnya untuk mendapatkan villa-villa yang bagus. Sedangkan di villa ini, saya rasa saya sudah mendapatkan jawabannya. Karena villa ini bisa dibilang bagus, cantik, dan sangat instagramable. Pada bagian luar atau sisi samping kolam renang, ini mereka sengaja menggunakan batu koral kecil, lalu juga ada ditanami tanaman-tanaman hijau yang bentukannya ini atau penampilannya mirip-mirip ala-ala Bali ya. Jadi ini bener-bener estetik. Pokoknya oke banget lah ya. Dengan menemukan villa ini, saya rasa untuk mendapatkan villa yang bagus, lengkap, fasilitasnya, dan juga komplit, apalagi estetik interior dalamannya, itu nggak perlu dengan harga mahal loh. Dengan harga masih di
sekitaran 1 jutaan kamu bisa mendapatkan ini semua. Apalagi yang paling penting itu dekat dengan rumah. Tapi kita bisa membawa nuansa ala-ala Bali di dalamnya. Saya rasa orang lain yang lihat postingan kamu juga nggak akan ngeh kalau kamu ini sedang berada di daerah Cibubur aja loh. Ya, ini di daerah Cibubur yang masih dekat dengan Jakarta, Depok, dan sekitarnya. Kamu bisa mendapatkan semua fasilitas ini dengan harga masih sangat miring. Gak heran ya, ternyata bookingan villa ini tuh penuh sampai bulan Agustus. Saya gak ngerti deh kalau makin bulan apakah akan makin naik harganya. Kita lihat aja. Tapi yang jelas, saya puas menginap di villa ini yang fasilitas semuanya ada. Aktivitas selanjutnya yang gak akan terlupakan kalau kita lagi kumpul-kumpul bareng keluarga kayak gini adalah barbekyuan. Suami dan adik-adik saya, mereka barbekyuan malam itu juga dengan daging slice-nya dan ayam panggang. Malam itu bisa dibilang tidak sebegitu cerah karena ada rintik hujan, tapi gak deras, jadi kita masih lancar bakar-bakar di dekat kolam renang. Kita hanya modalin aja itu arangnya ya, dan arangnya itu bisa dipesan di bapak penjaga villa ini. Dan alat barbeque ini itu bisa diandalkan banget loh, karena arangnya itu cepet banget panas, cepet banget bikin ayamnya itu matang sempurna, bahkan hampir kegosongan. Acara bakar-bakar kami ini benar-benar sempurna karena didukung juga dengan kipas kecil ini. Kipas kecil ini tuh punyanya villa, bukan punya kami. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari alat untuk kipas-kipas kecil selama bakar-bakar. Dan meskipun kipasnya kita nggak pakai karena anginnya banyak, itu jadinya mempermudah dan mempercepat matangnya ayam panggang ini. Semua happy, semua senang, dan malam itu saya rasa sangat bikin happy. Kebersamaan keluarga yang akan menciptakan bonding sehingga lebih terikat satu sama lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, ayamnya kayaknya dikit lagi matang. Siap-siap makan malam nih kita. Ya udah, kita siap-siap piringnya dulu di dapur dan siapkan nasi. Dan kita siap-siap makan malam. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu, like, komen, dan subscribe ya.